Selamat siang Bu Sri, kami di sini dari kelompok 3 ingin merealisasikan hasil skripsi kami, yaitu MECHB dan AREL. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada saya sebagai moderator, lalu Ethan, lalu Dipam, Satria, Krisna, dan Kenzo. Definisi MECHB. MECHB adalah kerangka penulisan struktur yang digunakan dalam teks artikel, eksposisi atau artikel ilmiah populer untuk menjelaskan suatu topik secara logis, sistematis, dan simpel. Bagian MECHB dalam konteks teks, terutama artikel ilmiah dan teknis. Mekanisme adalah penjelasan rinci tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi, alih-alih hanya menyatakan bahwa satu hal menyebabkan hal lain. Mekanisme menjelaskan langkah-langkah proses atau interaksi yang menghubungkan sebab dan akibat. Bagian MECHB, perbandingan manfaat dan kerugian atau comparison of harms and benefits. Dalam teks artikel adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk menimbang dan mengevaluasi konsekuensi positif, bermanfaat, dan negatif, kerugian atau risiko dari suatu tindakan, intervensi, produk, atau kebijakan. Analisis ini sering ditemukan dalam artikel ilmiah, terutama di bidang kedokteran, kebijakan publik, dan etika. Tujuan utama dari perbandingan ini adalah untuk memberikan gambaran yang seimbang dan informatif agar pembaca dapat membuat keputusan yang terinformasi. Berikut merupakan contoh mekanisme dari MECHB. Kesehatan jantung merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga mengingat jantung berperan utama dalam pendarahan di seluruh tubuh. Salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan melakukan olahraga secara teratur. Dan seseorang berolahraga, otot jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah dapat terkontrol. Aktivitas fisik juga membantu meningkatkan kolesterol terbaik dan menurunkan kolesterol jahat. Selain itu, olahraga membantu menjaga berat badan ideal dan mengurangi risiko penumpukan plak di sembuluh darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Berikut adalah contoh evidence dari MECHB. Berikut adalah contoh comparison of harm and benefits dari MECHB. Definisi AREL. AREL adalah singkatan dari assertion, reasoning, evidence, dan link back, yaitu sebuah metode atau struktur untuk menyusun argumen yang logis, runtut, dan persuasif dalam teks atau debat. Struktur ini membantu penulis atau pembicara untuk menyampaikan argumen secara jelas, didukung oleh alasan dan bukti yang kuat, serta mengaitkannya kembali ke poin utama agar audiens dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya ada bagian AREL. Yang pertama ada argumen, adalah klaim utama atau pendapat penulis yang menjadi dasar teks artikel. Tujuannya itu meyakinkan pembaca agar setuju dengan sudut pandang penulis. Ada pun contohnya, pendidikan daring lebih efektif daripada tatap muka. Lalu yang kedua ada reason, menjelaskan mengapa argumen tersebut benar dengan penalaran logis. Tujuan utamanya memberi pembenaran atas klaim yang dibuat. Contohnya itu, pendidikan daring efektif karena fleksibel dan akses sumber dayanya luas. Bagian AREL ketiga, evidence, berupa data, fakta, atau kutipan untuk memperkuat alasan. Tujuannya membuat argumen lebih kredibel dan dapat dipercaya. Contohnya, studi Universitas X menunjukkan 75% siswa daring meningkatkan retensi materi. Kemudian nomor 4 ada link back, mengaitkan kembali bukti dan alasan ke argumen utama. Tujuannya menegaskan bahwa semua bukti mendukung klaim utama. Contohnya, fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran daring membuktikan keunggulannya. Contoh argumen, seiring dengan perkembangan teknologi digital, sistem pembelajaran daring atau online learning semakin banyak diterapkan di berbagai jenjang pendidikan.
Meskipun sempat menuai pro dan kontra, pembelajaran daring ternyata memberikan sejumlah manfaat, terutama dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa. Pembelajaran daring mampu menumbuhkan kemandirian siswa dalam mengatur waktu, mencari sumber belajar, dan memahami materi secara mandiri. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka, sistem daring menuntut siswa untuk lebih aktif dalam mengelola proses belajar sendiri. Mereka tidak hanya menerima penjelasan dari guru, tetapi juga dituntut untuk mencari tambahan referensi dari berbagai sumber di internet. Dengan kebebasan ini, siswa belajar bertanggung jawab terhadap kemajuan belajarnya, yang pada akhirnya melatih disiplin dan inisiatif. Lalu ada contoh evidence. Hasil penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa 70% siswa yang mengikuti pembelajaran daring memiliki kemampuan manajemen waktu dan kemandirian belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang sepenuhnya belajar secara konvensional. Selain itu, survei UNESCO juga mencatat peningkatan minat siswa untuk belajar mandiri selama pandemi, terutama melalui platform seperti Google Classroom atau Coursera. Lalu ada contoh Linkback. Dengan demikian, pembelajaran daring bukan hanya solusi sementara di era digital, tetapi juga saran efektif untuk membentuk karakter mandiri dan bertanggung jawab pada diri sendiri siswa. Jika diterapkan dengan tepat, sistem ini dapat menjadi pelengkap berharga bagi pendidikan masa depan. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.